Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Haryuni from English Education Department 3 and 4 2018, student of Tarbiyah and Teaching in Alauddin State University of Makassar. In this video, I will explain about English for specific purpose now, the development of English for specific purpose journal, the future of English for specific purpose, and the last is English for specific purpose in Indonesia. English for specific purpose now atau ESP yang sekarang adalah salah satu cabang dari English language teaching yang mengalami perkembangan yang begitu pesat. Why? Because ESP ini memiliki karakteristik khusus dalam penggunaan materi dan metodologinya. Berbicara tentang materi dan metodologi, ada perbedaan perkembangan terhadap materi dan metodologi pada masing-masing atau pada tiap-tiap negara. Nah, pada permasalahan ini muncullah yang namanya ESPG atau English for Specific Purpose Journal. Martin Hewings telah melakukan penelitian terhadap 20 ESPG pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2001, di mana penelitian tersebut memfokuskan terhadap dua bidang. Yang pertama yaitu bidang outdoor and geographical origins of papers and topic of papers. Pada bidang yang pertama yaitu outdoors and geographical origins of papers atau sering disebut dengan geografis penulis. Bidang ini meneliti tentang asal peneliti yang memiliki kontribusi paling besar dalam 20 tahun terakhir atau 2 dekade. Sedangkan pada bidang topic of papers ini meneliti tentang bagaimana perkembangan English for specific purpose yang awalnya hanya memfokuskan terhadap dua bidang, yaitu bidang sains dan teknologi, sehingga berkembang menjadi beberapa bidang, yaitu 5 bidang. Yang pertama yaitu bidang sains, teknologi, bisnis, finansial, and accounting. Nah, menurut penulis, dalam 10 tahun yang akan datang, akan ada hal yang akan berkembang dengan sangat pesat. Yang pertama, yaitu peneliti dan pembelajar akan semakin meningkat di seluruh dunia. Nah, dalam hal ini disebut dengan internationalization. Yang kedua, yaitu spesifikasi ataupun bidang-bidang khusus yang ada di dalam English for Specific Purpose akan semakin bertambah. Nah, ini sering disebut sebagai specialization. Yang ketiga, yaitu ESP dalam bidang bisnis juga akan mengalami perkembangan yang begitu pesat, khususnya pada bidang bahasa Inggris bisnis di universitas. Kemudian selanjutnya, teori dan metodologi pada English for Specific Purpose juga akan semakin berkembang, terutama pada tiga bidang khusus. Yang pertama yaitu analisis genre, yang kedua analisis corpus, dan yang ketiga yaitu systemic functional linguistic. Dari tiga bidang ini tidak ada tanda-tanda memudar sejak 10 tahun terakhir. Dan yang terakhir yaitu perkembangan penggunaan bahasa Inggris di seluruh dunia semakin merebak. Nah, permintaan pengajaran bahasa Inggris telah meningkat
baik itu di sektor swasta maupun di lembaga-lembaga formal. Indonesia adalah negara yang menerapkan ISP di berbagai bidang, baik itu di sekolah swasta maupun lembaga-lembaga lainnya. Nah, ISP ini diterapkan utamanya pada bidang akademik. Banyaknya kebutuhan kelompok pembelajar mendorong ISP ini untuk diterapkan. Selain itu, pada bidang pekerjaan, ISP ini juga sangat dibutuhkan. Banyaknya pekerjaan yang mengharuskan orang-orang untuk menguasai atau memiliki kemampuan bahasa Inggris mendorong para orang-orang untuk mengetahui atau mendalami English for specific purpose itu sendiri. Namun hanya beberapa dari kelompok pembelajar atau kelompok pekerja yang mendalami bidang English for specific purpose ini. Alasannya karena belum ada umpan balik yang dapat menarik minat para kelompok pembelajar atau minat para pekerja untuk mendalami English for specific purpose itu sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai English for specific purpose. I think that all. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.